Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Era Purnawam Wijayati dari SMK Negeri 1 Tulung Klaten sebagai mahasiswa PPG Daljak periode 2 tahun 2023 akan melakukan praktik mengajar yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kondisi kalian hari ini? Sehat semua? Siap. Hasan sehat? Mas Idan? Ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga dengan doa kita diberi keselamatan dan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Silakan Ketua mengingatkan dan berdoa. Siap, gerak. Ada Pak Guru gerak. Tak gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan untuk menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Guru pada kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian untuk mengecek kehadiran kalian. Mas Adin, Hadir. Mas Alfarizi, Hadir. Mas Bayu, Hadir. Mas Fajar, Hadir. Mbak Fitriana, Mbak Lia, Mbak Meiliana, Mbak Nisa, Mas Samuel, Hadir. Mas Sodik, Mbak Rasel, Mbak Yulia, Mas Yusril, Mas Ijan. Kali ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Semoga ke depan tetap seperti ini. Kalian masuk semua. Ini menunjukkan bahwa kedisiplinan kalian bagus gitu. Masih ingat dengan pembelajaran yang saya sampaikan di minggu kemarin? Kemarin Pak Era menyampaikan mengenai pembelajaran yang berkaitan dengan jenis-jenis ternak ruminansia perah, khususnya kambing perah, gitu ya. Minggu kemarin saya menyampaikan itu banyak sekali jenis-jenis kambing perah yang ada di Indonesia khususnya, apalagi di sekitaran Indonesia itu banyak sekali di Australia, kemudian di Swiss, dan salah satunya contohnya apa Mas Samuel, jenis kambing perah yang ada di Indonesia? Amin. Ya, Sanen. Kemudian Mbak Yulia, peranakan Etawa. Itu peranakan Etawa itu adalah salah satu kambing perah yang asalnya dari India. Dia dikawinkan dengan kambing lokal Indonesia, kemudian menjadi kambing lokal Indonesia atau kambing peranakan Etawa. Yang lainnya, Mas Sotik. Kambing Lincoln. Kambing Lincoln itu sebetulnya bisa dikategorikan masuk kambing
potong, cuman dia juga mampu menghasilkan susu, cuman produksinya kurang begitu bagus, makanya harus dikawin silangkan dengan kambing asli, kambing merah atau kambing sahanen. Kemudian masih ada kambing sahanen, kemudian ada kambing kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, ada kambing peranakan Itawa. Kambing Itawa itu sendiri yang dia asli dari India, gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari mengenai seleksi bibit ternak rumensia, khususnya kambing perah. Kompetensi yang akan kita capai pada kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah mengevaluasi pengadaan bibit ternak ruminansia. Kemudian indikatornya mendeteksi kriteria pemilihan bibit ternak ruminansia perah yang baik. Kemudian yang selanjutnya indikatornya adalah menganalisis seleksi ternak ruminansia perah berdasarkan data recording. Kemudian yang selanjutnya adalah menganalisis seleksi bibit ternak ruminansia perah. Kemudian kompetensi dasar yang selanjutnya adalah 4.2, yaitu mengenai melakukan evaluasi pengadaan bibit ternak ruminansia perah. Kemudian indikator yang akan dicapai adalah menyeleksi bibit. Tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, melalui pembelajaran model problem-based learning, siswa dapat mendeteksi kriteria pemilihan bibit ternak ruminansia dengan tepat. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menganalisis seleksi ternak ruminansia perah berdasarkan data recording dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menganalisis seleksi bibit ternak ruminansia dengan tepat. Kemudian untuk praktiknya tujuannya adalah melalui diskusi praktik, siswa mampu melakukan seleksi ternak ruminansia perah dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada kegiatan ini, alangkah baiknya kita melihat tayangan yang ada di video yang ada di depan, nanti akan saya putarkan. Silakan nanti kalian amati, kemudian kalian perhatikan dari motivasi yang disampaikan oleh pelaku usaha yang ada di Jogja. Dia sudah mulai usaha untuk beternak kambing perah sudah sekitar 4 tahun. Jadi kita bisa melihat paparan beliau. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Tito, dalam channel Tanam Bimbang. Pada hari ini saya akan share hasil yang kami pernah. Yang pertama, kita juga memuliakan ternak itu dengan kita breeding. Kita menambah terus populasi, bukan yang mengurangi atau meningkatkan terus setiap hari. Kemudian kita mulai dengan breeding, terus kemudian dari breeding yang menarik, kalau breeding domba kan atau breeding kambing biasa kan ya kita cuma dapat anak. Selesai, kita nunggu 5 bulan lahir, terus kemudian kita nunggu 5 bulan lagi, ya udah itu sampainya atau anaknya yang kita jual, kita panen, baru dapat uang untuk posisi itu. Berbeda dengan perah gitu. Kalau perah itu mungkin ketika dia sudah putih, terus kemudian lahir, selain kita punya anakannya, ya, kita juga punya susunya gitu, yang bisa kita perah setiap hari. Dan berikutnya, sampai itu adalah aset yang kalau betinanya terutama harganya sangat mahal ketika kualitas genetiknya bagus. Berikutnya adalah kebutuhan susunya yang sampai saat ini
masih sangat kurang sekali gitu. Sedangkan kebutuhan untuk pabrik masih sangat banyak sekali kebutuhannya gitu. Karena pabrik pengolahan Jogja ada yang butuh 1 minggu itu 10.000, ada yang butuh 20.000, 20.000 liter per minggu bahkan. 20.000 liter per minggu itu nggak mungkin didapatkan hanya dari satu peternak saja, dari satu lokasi peternakan saja. Keuntungan berikutnya terutama di Jogja ya, karena pabrik pengolahan di Jogja kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi untuk mengirim susu, terus kemudian dibandingkan dengan peternak lain perbedaannya cukup signifikan ya. Karena yang hariannya kita ada susu, kita bisa juga jual cepenya, kita juga bisa jual penjangkaannya nanti ketika kurban. Jadi peluang itu yang saya manfaatkan sekarang atau coba saya geluti di bidang kami perah. Untuk saat ini yang paling memungkinkan untuk di scale up ya menurut saya kami perah mungkin setahun 2 tahun ke depan akan banyak farm besar ya, nggak cuma pelihara 100.000 ekor, 1.000-2.000 ekor dan ke depan bisa berkembang di maju. Sedikit saya menyampaikan bahwa ketika kita mau beternak, menurut saya yang paling penting adalah kekuatan visi. Jadi kalau visi kita sudah kuat, sudah punya tujuan dan punya cita-cita. Misalnya saya ini sudah 2005 di kanan ini, saya pengen per hari itu 1.000 liter dan terus bekerja. Anak-anak semua, setelah kita tadi melihat gambaran peternakan yang ada di daerah Jogja, kita sampai pada kegiatan ini pada pembelajaran kali ini. Kalian bisa lihat gambar yang ada di depan. Ini kira-kira gambar apa, Mas Samuel? Nah, ambing itu adalah gambar ambing kambing perah. Itu gambar ambing perah. Kemudian ketika kita melihat itu, kira-kira apa yang bisa kalian amati dari itu, Mas Sotik? Kira-kira normalkah atau ada yang perlu diperhatikan atau disikapi dari gambar tersebut? Adanya kecapkan. Betul sekali. Jadi ambing pada gambar itu kalau kita lihat ambing itu sebetulnya kan putingnya harusnya kalau dia itu normal dia kan putingnya cuma 2. Tapi di gambar itu putingnya ada 4 seperti bisa kalian amati di depan. Itu menunjukkan bahwa peternak mengalami keteledoran ketika melakukan seleksi bakalan ternak rumensia khususnya kambing perah. Nah, kalau itu terjadi apa yang akan mengakibatkan apa kira-kira? Kalau ternak yang kita pelihara kayak gini kata kira-kira ke depan seperti apa? Produksinya kira-kira maksimal atau tidak? Ya. Jadi nanti otomatis produksinya akan kurang maksimal karena ambingnya ada putingnya itu ada 4, ya harusnya cuma 2 pasang dan harusnya simetris. Ini terlihat di gambar ini ambingnya tidak simetris gitu ya. Jadi itu fungsinya seleksi di situ. Bisa mengamati terlebih dahulu apa yang ada di LKPD. Silakan diamati terlebih dahulu LKPD yang ada. Nanti silakan setelah kalian amati kemudian kalian buka di halaman kedua. Di situ ada beberapa pokok permasalahan yang harus kalian diskusikan bersama. Silakan kalian diskusikan berbagai permasalahan, di antaranya adalah seperti yang ada di depan ini, kira-kira seperti itu cocok nggak untuk dijadikan hidup bakalan hidup gitu ya. Itu silakan setelah kalian mendapatkan LKPD, nanti kalian bisa mencari tempat yang strategis untuk kalian berdiskusi. Ini didiskusikan dulu, nanti setelah selesai nanti ditulis di sini atau nanti bisa diketik di dalam untuk dipresentasikan melalui media yang ada di depan.
Ya, silakan ditulis dulu di sini hasilnya. Nomor 1 apa, nomor 2 apa, gitu ya. Silakan. Semua diketik dulu, nanti setelah selesai baru nanti kalian maju gitu ya. Maju untuk presentasi gitu ya. Setelah kalian selesai mengetik hasil diskusi kalian di komputer masing-masing, perwakilan kelompok silakan kalian masukkan ke flash disk, kemudian nanti semua maju ke depan kelompoknya untuk presentasi di depan dulu ya. Indonesia nanti dikasihkan ke Pak Era untuk dibuka di laptop depan itu ya. Sudah semua? Sudah ya. Silakan bisa dimulai dari kelompok 1 untuk ke depan semua nanti presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan Mas Faisal untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, mungkin agak geser sedikit biar temennya bisa melihat hasil dari diskusi kalian yang ada di layar gitu. Ya, di sini kami akan diskusikan dari kelompok kami. 1. Kriteria bakalan mitra yang baik. Pertama, siap. Kedua, ambil normal. Ketiga, kulit ambil kencang dan tidak lemas. 4. Tubuh profesional. 5. Jinak. Kedua, untuk mendapatkan bakalan mitra yang baik dalam melakukan seleksi harus dilakukan 1. Seleksi sesuai kriteria bakalan mitra yang baik. Kedua, teliti dan jeli dalam melakukan seleksi. 3. Pendapat kami terkait dengan keberhasilan peternak kambing dikaitkan dengan seleksi yang baik. Tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan peternak karena kesalahan dalam seleksi akan berpengaruh terhadap produksi yang tidak maksimal. 4. Cara membedakan kambing normal dan tidak normal pada kambing. Kambing yang tidak normal, kucingnya berjumlah lebih dari 2. Kucingnya tidak sama bentuknya. 5. Pengaruh keberhasilan seleksi dengan keberhasilan seleksi kambing mitra sangat berpengaruh besar karena mempengaruhi produksi susu dan lamanya laktasi. 6. Semua jenis kambing tidak dapat digunakan sebagai bakalan kambing mitra karena adanya beberapa kambing yang khas sebagai penghasil produksi daging. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Demikian tadi hasil diskusi kalian yang telah dipresentasikan, luar biasa. Kalian sudah melakukan presentasi dengan sangat bagus. Terbukti kalian telah maju ke depan, kemudian mempresentasikan. Tentunya itu adalah hasil dari diskusi kalian. Ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita menyeleksi bakalan ternak ruminansia perah. Jadi yang pertama adalah kaitan dengan kriteria fisik. Jadi dilihat secara fisik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus melihat data recording daripada ternak tersebut. Gitu. Kita pilih
ternak yang mempunyai data recording bagus baru kita recommended untuk dijadikan bakalan ternak perah. Begitu ya. Ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada mungkin saya tanya kira-kira dari tadi apa yang bisa kita lakukan ketika kita memilih kambing perah. Jadi yang pertama tadi dipilih yang normal, kemudian dipilih yang dia tidak mempunyai riwayat penyakit atau dia sehat. Gitu. Ya, jadi gitu. Jadi data recordingnya jelas, sehat, normal. Itu yang harus kita lakukan ketika kita melakukan seleksi. Itu. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada kali ini. Cuma sebelum kita akhiri, silakan ada yang berani menyimpulkan pembelajaran pada kali ini yang kita lakukan. Ya, silakan Mbak Rasel. Kesimpulan pelajaran pada seleksi bakalan induk kambing perah adalah ketika kita melakukan seleksi bakalan induk rumenansia perah khususnya kambing perah, maka harus sesuai dengan kriteria kambing perah yang baik karena akan mempengaruhi produktivitas kambing selanjutnya. Keberhasilan peternakan kambing perah sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam seleksi bakalan indukan perah. Jadi itu kesimpulan yang telah disampaikan oleh Mbak Asel, betul sekali bahwa keberhasilan daripada peternakan kambing ternak ruminansia perah sangat dipengaruhi oleh keberhasilan daripada ketika kita melakukan seleksi. Seleksi yang kita lakukan berhasil atau tidak itu akan mempengaruhi produktivitas daripada ternak ruminansia perah, khususnya kambing perah. Itu ya. Setelah kita melalui pembelajaran kali ini, nanti Pak Guru akan menyampaikan lembar penilaian yang akan saya sampaikan di Google Drive. Nanti silakan kalian bisa amati di Google Drive untuk kalian kerjakan, gitu ya. Nanti tinggal waktunya untuk mengerjakan itu adalah nanti pada pertemuan selanjutnya kalian juga harus mengumpulkan penilaian tersebut, itu ya. Itu. Ya, selanjutnya silakan nanti tetap kalian jaga kesehatan karena kesehatan itu tentunya sangat penting. Silakan jaga kesehatan. Ketika kalian tetap memakai masker supaya kita terhindar dari beberapa penyakit karena ini masih musim hujan, itu ya. Itu untuk pertemuan nanti selanjutnya nanti kita akan melakukan praktik di kampus 2 di kandang ternak ruminansia perah. Nanti kita akan melakukan seleksi. Jadi nanti silakan kalian melakukan seleksi. Nanti kita akan bersama-sama ke kandang. Itu ya. Itu. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu sebelum acara ini diakhiri. Ya, pada belum ada tak bangkai. Doa selesai. Ya, demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua. Tentunya nanti kita dengan yang setelah nanti kalian selesai melakukan pengamatan, nanti kita akan diskusi. Setelah diskusi selesai, nanti kita presentasi. Itu yang itu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, silakan rekan-rekannya di bawah. Kemudian nanti langsung ke kandang untuk melakukan seleksi. Itu yang tanpa kehormatan bubar jalan.
Silakan kelompok 1 mengamati dulu ini di kandang sebelah kiri. Diamati mulai dari dia nomor elektriknya berapa ditulis di situ di LKPD. Lebar. Nah, ini ditulis. Dipegang dulu satu-satu. Ditulis di lembar LKPD. Yang kelompok 3 bisa diamati terlebih dahulu dari perilakunya. Dia diisi dulu sehat atau tidaknya. Normal. Simetris. Setelah diamati kemudian dimasukkan di LKPD. Kondisi ternaknya seperti apa? Satu persatu semua kambing. Yang kelompok 3, ini kelompok 3 diamati dulu kambingnya satu persatu, kemudian diamati mulai dari kambingnya normal tidak, putingnya normal tidak, kemudian ada tanda-tanda dia sakit atau tidak. Nah, kemudian dicatat di form LKPD itu, gitu ya. Dipastikan semua setelah kalian melakukan praktik di kandang SMK Negeri 1 Tulung, kalian telah melakukan seleksi bakalan ternak manusia indukan. Kemudian kalian tadi juga sudah melakukan diskusi. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kalian melakukan seleksi. Silakan Mas Sodik untuk maju bersama kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan di kandang kambing, yang saya catat adalah kambingnya di kambing nomor 4 mempunyai puting banyak 4, kambingnya ada 2. Yang kedua, ada hasil pengamatan di kandang semua kambing dalam kondisi sehat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari hasil kalian praktik dan diskusi yang luar biasa. Mari kita beri aplaus sama-sama. Silakan kembali ke tempat duduknya. Demikian sangat luar biasa. Kalian telah melakukan praktik di kandang di kampus 2. Kemudian kalian telah melakukan seleksi. Jadi seperti itu, kita harus betul-betul selektif ketika kita memilih indukan ternak ruminansia perah, khususnya kambing perah gitu ya. Jadi mulai dari kesehatannya harus kita lihat, kemudian dia normal atau tidak, ada cacat atau tidak, itu yang harus kita perhatikan gitu. Keberhasilan dari kita melakukan seleksi akan mempengaruhi daripada keberhasilan kita di dalam memelihara ternak ruminansia perah, kambing perah tersebut. Ya, itu
Itu silakan, mari sebelum kita akhiri, saya berpesan kepada kalian, silakan nanti kalian mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kemudian kalian mengerjakan penilaian yang saya sampaikan nanti melalui Google Drive, bisa kalian akses, kemudian nanti kalian kumpulkan itu yang dikumpulkan tugasnya supaya nanti bisa mengaruhi nilai kalian. Itu silakan tetap kalian jaga kesehatan, jaga diri kalian karena ini masih musim penghujan. Jadi silakan kalian jaga kesehatan supaya badan kita tetap fit, kita bisa tetap sekolah terus. Itu ya, terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Yang berat, dapat bermadram, kepada doa. Doa selesai. Demikian rangkaian pembelajaran yang kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita